Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Jantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda pada perdagangan pekan ini? Apakah masih berjalan sesuai rencana? Atau justru sedang berjibaku dengan dinamika yang ada di pasar? Ya, Sobat Investor, beragam perkembangan terkini mulai dari kondisi geopolitik global yang berimbas secara langsung terhadap harga komoditas hingga dinamika yang terjadi di bursa saham baik di level domestik maupun internasional. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhan di 2026 ini terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik terselip sebuah peluang juga yang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah sehingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif namun dengan harga yang relatif miring. Nah, seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, giliran saham sawit GJCO dan BWPT yang melonjak di tengah sentimen B50. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari kelompok emiten perkebunan sawit dan produsen minyak sawit mentah alias crude palm oil atau CPO yang terimbas sentimen positif dari kebijakan pemerintah terkait penggunaan biodiesel B50 sehingga diyakini bakal mendorong permintaan domestik. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada pagi hari ini, 1 April 2026, terpantau saham Gosgo Plantation atau GZCO yang melesat hingga 9,19%. Kemudian PT Eagle High Plantation Tbk atau BWPT juga naik 8,94%. Kemudian ada PT John Lynn Agro Raya Tbk atau JARR yang juga menguat 4,12%. Sementara pada yang sama, saham PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA juga naik 2,99%. Kemudian PT Sinarmas Agro Research Technology atau SMART juga tercatat naik 2,27%. Adapun saham PT Agra Lestari atau ALI yang cenderung stagnan dan PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG yang justru turun 0,27% bersama London Sumatera Indonesia atau LSIP yang juga melemah 0,69%. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. BlackRock meluncurkan Quant Fund Foxy saham di Singapura. Indonesia dapat porsi berapa? Usai berbincang soal sentimen positif di sektor sawit, kita beranjak pada aksi korporasi dari raksasa manajer aset asal Amerika Serikat yaitu BlackRock Inc. yang tengah berencana meluncurkan produk fund baru yang bakal berfokus pada saham-saham besar di wilayah Asia Tenggara. Langkah ini rencananya bakal dimulai pada bulan depan seiring dengan upaya Singapura dalam meningkatkan likuiditas pasar sahamnya di pasar domestik. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan pelaku pasar, dana kelolaan aktif pada produk ini bakal mencapai minimal 500 juta dolar Singapura atau sekitar 387 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahap awal, sekitar 50% atau lebih dari portofolio yang dikelola bakal dialokasikan ke saham Singapura. Sementara porsi untuk saham-saham Indonesia diperkirakan bakal berada dalam posisi underweight. Nantinya, fund ini bakal menggunakan MSCI ASEAN Index sebagai acuannya dan akan menerapkan strategi kuantitatif yang menitik beratkan pada valuasi, imbal hasil, serta momentum pasar dengan lebih mengarahkan fokusnya pada saham-saham berkapitalisasi jumbo. Karenanya, sejumlah perusahaan besar yang berbasis di Singapura seperti Grab Holding Limited, kemudian Sea Limited disebut bakal masuk dalam daftar saham yang berpotensi menjadi investasi dalam portofolio tersebut. Berikutnya berita ketiga. Saham BBCA tertekan aksi Lego Jumbo asing. Simak prospeknya. Sementara dari sektor perbankan,
Salah satu saham kesayangan investor domestik yaitu PT Bank Sentral Asia atau BBCA justru terpantau tengah mengalami penurunan tajam dalam 3 bulan pertama di 2026 ini, seiring dengan maraknya aksi jual yang mayoritas dilakukan oleh investor asing. Menurut data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Rabu 1 April 2026 pukul 11.38 waktu Indonesia Barat atau sesaat sebelum penutupan perdagangan C1, saham BBCA terpantau melemah 15,98% secara year to date dengan diperdagangkan di level Rp6.500 per saham. Sepanjang 2025, saham BBCA juga ditutup melemah dengan mengakhiri langkahnya di zona merah yaitu dengan pelemahan mencapai 13,4% atau melebihi rekor penurunan paling tajam sebelumnya yang pernah terjadi di 2008, di mana saat itu saham milik grup Djarum itu turun 8,75%. Meski demikian, tren kinerja yang masih stabil dan konsisten berada di zona positif, maka sebagian pihak dan kalangan analis masih cukup percaya diri untuk menaruh harap pada prospek pergerakan harga saham ini di masa mendatang. Kita berlanjut ke berita keempat. Ditopang akuisisi Aster, laba BRPT melesat 1.214% menjadi Rp27,47 triliun. Nah, untuk kali ini kabar datang dari emiten pertambangan yang merupakan bagian dari Chandra Asri Group yaitu Barito Pacific Tbk atau BRPT yang berhasil membukukan laba bersih hingga 1,616 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp27,47 triliun di sepanjang kinerja di 2025 lalu. Capaian tersebut terhitung terbang hingga 1.214% bila dibandingkan dengan capaian laba bersih perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 123 miliar saja hingga akhir tahun. Lonjakan tersebut oleh manajemen disebutkan tak lepas dari keberhasilan BRPT dalam melakukan integrasi terhadap Aster Chemical and Energy Limited atau ACE, sehingga semakin memperkuat pendapatan serta kontribusi dari Barito Renewables yang didukung oleh peningkatnya kapasitas, peningkatan output, dan juga penghematan biaya yang berkelanjutan. Sedangkan dari sisi pendapatan, BRPT juga mampu mencatatkan sebesar 7,631 miliar dolar Amerika Serikat atau melonjak 220% dari perolehan pendapatan di 2024 yang di level 2,38 miliar saja. Pertumbuhan ini lebih ditopang oleh konsolidasi akuisisi Aster pada segmen kimia, termasuk diantaranya penambahan subsegmen kilang yang mendorong kinerja segmen Chemical and Energy yang melonjak hingga 4 kali lipat. Terakhir, berita kelima, Dana Brataluhur atau TB menebar dividen jumbo 150% dari laba bersih. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami juga akan membahas tentang aksi bagi dividen yang dilakukan oleh PT Dana Brataluhur Tbk atau TB yang notabene baru saja diakuisisi oleh pengusaha asal Kalimantan yaitu Haji Isam. Tak tanggung-tanggung, dalam rapat umum pemegang saham perseroan yang digelar pada Senin 30 Maret 2026 lalu, para pemegang saham dari emiten sektor pendukung batubara itu sepakat bakal membagikan dividen tunai sebesar 200,5 miliar rupiah. Ini jauh di atas perolehan laba bersih perseroan pada 2025 lalu yang tercatat sebesar 133 miliar rupiah. Dengan mempertimbangkan jumlah saham beredar, maka nominal tersebut setara dengan Rp156 per saham dengan porsi dividen payout ratio sebesar 150% dari total laba bersih. Karena lebih besar dari laba bersih, maka aksi pembagian dividen kali ini bakal juga menggerus saldo laba perusahaan sebesar Rp677,7 miliar. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.